Halo semua, selamat datang di channel saya adalah Stroke Survivor. Uh, Sudah lama saya nggak bikin video, baru ada kesempatan bikin video lagi. Ya, hari ini saya membahas satu kata berat. Ya, saya yakin ini satu kata yang sering nyangkut di otak dan sering diucapkan. Jadi teman-teman, saya sering sekali mendengar, membaca pertanyaan-pertanyaan. uh, Pak, bagaimana ya kok kaki saya masih berat? Pak, gimana nih tangan saya berasa berat? Nah, penjelasan kata berat ini sebenarnya sulit. Kenapa? Karena memang terlalu general, terlalu umum kata berat ini. Tapi secara gampangnya ya sebenarnya bukan berat. Kemungkinan besar tuh berat itu karena memang otot kalian masih lemah. Ya, ototnya masih lemah. Kemungkinan kedua adalah otot kalian kaku. Nah, perbedaan lemah dan kaku ini yang menjadi apa? Kunci sebenarnya. Kalau lemah, otot yang lemah itu solusinya kita latih. Ya, latihan otot untuk membangun otot. Ya kan, namanya lemah karena ototnya belum terbangun dengan baik. Ya. Nah, disinilah latihan ini, latihan membangun otot ini saya kategorikan olahraga. Ya, olahraga ini penting ya dan harus dilakukan dalam dalam periode waktu yang cukup panjang, bukan periode yang pendek, dan harus harus dilakukan konsisten. Ya, jadi dengan kita lakukan konsisten, baru terbentuk otot-otot baru. Ya, terjadi otot-ototnya makin kuat. Tapi kalau tidak dilakukan dengan konsisten, otot-ototnya tidak akan terbangun dengan kuat. Disinilah perbedaannya. Ya, jadi kalau kita olahraganya asal dan tidak konsisten, ototnya nggak kuat-kuat, akhirnya ya tetap aja berasa berat karena ototnya nggak kuat-kuat, masih saja lemah. Selain itu, waktu kita olahraga, cara kita olahraganya benar nggak? Kalau cara kita olahraganya benar, otot yang harus diperkuatnya sesuai, jadi mencapai target. Tapi kalau olahraganya tidak tepat, ya, yang misalkan saya mau latihannya untuk otot A, tapi karena melakukannya salah, saya malah melatih otot B. Ini yang sering terjadi. Ya, di sini banyak sekali kejadian-kejadian seperti ini yang dilakukan oleh uh, stroker. Ya, karena tidak bisa fokus bukan soal tidak bisa fokus saja, memang karena salah fokus, dan kedua memang karena memang tidak tahu caranya yang benar seperti apa. Nah, disinilah memang banyak kendala ya. Terus kalau memang sudah dilakukan rutin, dilakukan dengan konsisten, otot itu pasti membesar ya, otot itu bertambah kuat. Nah, kalau udah kuat pasti rasanya nggak berat ya. Itu satu solusi kalau masalahnya lemah. Nah, bagaimana kalau masalahnya kaku? Kaku pun bisa membuat kita terasa berat ya. Nah, kalau kaku itu lebih banyak ke stretching ya, pemanjangan otot ya, stretching ya kategorinya ya. Jadi kalau stretching ini juga banyak caranya karena setiap posisi ini beda-beda stretchingnya. Jadi kendala-kendalanya di mana stretchingnya itu beda ya. Sekilas tentang stretching itu umumnya nih, kita suka salah sih sebenarnya kalau stretchingnya, karena targetnya seperti latihan tadi, targetnya untuk titik A tapi yang di stretching titik B. Ini juga sering terjadi ya. Terus yang kedua juga dengan stretching ini harus diperhatikan adalah kalau orang yang masih spastik sekali, hati-hati stretchingnya ya, harus diperhatikan dulu dan harus bertahap stretchingnya. Ini yang kalau tidak hati-hati, resikonya cedera dan resikonya bisa fatal sebenarnya. Jadi kayak, ini saya kasih satu contoh ya.
Saya sering sekali ngeliat tuh teman-teman dia berharap kaki jarinya cepat terbuka, cepat terbuka ya. Jadi tangan dia yang masih ngepel dipaksa buka, udah kayak gitu sama dia digini-giniin. Jarinya ya yang digini-giniin. Nah, ini kalau misalkan tangannya masih spastis banget ya, dipaksa begini, ini bahaya. Ya. Jadi sebenarnya cara stretchingnya gimana? Cara stretchingnya bukan begini-begini nih. Ini bukan stretching ini namanya. Ya, tapi stretching itu harusnya pelan-pelan, ditarik pelan. Bertahap. Dulu pertamanya nggak bisa nengkuk, hanya bisa sampai sini. Ya udah, sampai sini dulu. Terasa, rasain. Nah, seperti ini, pelan-pelan. Dengan waktu makin lama makin jauh. Ini kayak pegangan ya, pegangan. Kalau yang ini kadang-kadang saya sering lihat tangannya masih begini, sama ini dipaksa, udah paksa begini terus dia begini-begini. Gerakannya cepat seperti ini. Ya, ini bukan stretching namanya. Ya, begini bukan stretching, dan ini yang bikin bisa makin parah. Ya, kalau mau itu stretching ya tadi ada ada banyak cara, tapi prinsipnya adalah tangannya masih ngekuk begini, bisa bukanya sampai mana? Sampai sini, ya udah sampai sini dulu. Ya, sampai sini dulu. Nanti lama-lama dia akan tambah otot kan akan memanjang. Ya, makin panjang dia makin baru bisa lagi. Nah, cara stretchingnya pelan-pelan seperti ini. Ya, ini yang sering terjadi salah persepsi cara stretching. Ya, dan ini dua ini sebenarnya kalian paling ideal adalah fisioterapi. Cari tempat fisioterapi di mana fisioterapis bisa ngajarin kalian stretching dan bisa ngajarin kalian untuk melatih ototnya gimana, terutama latihan gerak. Karena gerakan-gerakannya kadang-kadang cuma kurang sedikit doang gitu loh. Karena kayak contoh apa ya, yang saya sering lihat banyak kesalahannya cuma posisinya salah sedikit ya, berubah sedikit posisinya sebenarnya hasilnya sudah lumayan bagus. Tapi kadang tidak diperhatikan hal-hal kecil. Ya kayak contoh yang saya kasih, saya baru ingat. Contoh yang sering ini salah satunya adalah lutut. Ya, lutut sering kita tidak perhatikan masalah lutut. Lutut kita tuh sering kalau kita latihan berdiri atau kita latihan jalan, lutut kita suka ngunci. Ya, dan itu sebenarnya tidak baik buat lutut kita. Ya, lutut kita kalau berdiri harusnya berdiri itu lutut nggak ngunci. Ya, itu karena memang harusnya seperti itu gitu. Ya, karena coba kita rasakannya sendiri. Waktu berdiri, ya berdiri dengan posisi berdiri itu yang benar, berat badan di dua kaki. Itu coba lutut yang sehat ngunci nggak? Nah, lutut yang lemah dia ngunci. Nah, ini yang sering terjadi nih di badannya orang-orang stroke ya. Nah, ya, jadi kata berat, balik ke topik nih. Ya, kata berat ini terlalu umum ya, jadi harus dievaluasi lebih dalam. Jadi idealnya gimana? Satu ya fisioterapi untuk mencari jawaban. Kedua ya harus, kalau enggak ya kita bikin video, kita perhatikan gerakan-gerakannya yang mana yang kita merasa di sini nih saya lagi berasa berat banget. Nah, di situ kita evaluasi apakah salah posisi berdiri, apakah memang karena ototnya masih lemah, apakah memang karena kaku. Nah, ya, moga-moga penjelasan saya kali ini bisa dipahami. Kalau nggak ada yang masih bingung, boleh dijawab di komen ya. Terus juga kalau memang ada topik apa yang mau ditanya, saya akan coba bikin video untuk menjawab ya. Oke, jangan lupa semangat latihan, jangan konsisten, jangan sampai nggak konsisten ya. Konsisten itu kuncinya. Oke, teman-teman semangat terus, semoga cepat pulih.